Apakah orang yang disesatkan dan mereka tidak tahu, namun mereka percaya pada Yesus Kristus sebagai juru selamat akan selamat? Nah, ini ya, berarti disesatkan di dalam ketidaktahuan. Seperti orang yang salah mengerti tentang bahasa roh, apakah ia akan selamat? Jika mereka diperalat iblis, apakah mereka akan selamat? Saya rasa tidak, karena kalau tidak berasal dari Allah, maka akan tahu kebenaran Allah. Apakah demikian? Saya kembali mengingatkan, masalah keselamatan itu pemberian Tuhan. Ya, saya rasa kita juga jangan terlalu mudah dulu ya mengatakan sama atau tidak, tapi coba kita melihat argumentasi-argumentasi yang Alkitab katakan. Perhatikan perbedaannya, ya. Nih, yang pertama, orang yang sengaja menjalani jalan kesesatan, itu namanya ketidaktaatan. Sudah tahu, sengaja melakukan ketidakbenaran, itu namanya tidak taat. Kedua, orang yang tidak sengaja atau tidak tahu berjalan di dalam kesesatan, itu namanya ketidaktahuan. Sekarang saya ingin tanya, kalau diperhitungkan sebagai hukuman, mana lebih berat? Orang yang tidak taat atau tidak tahu? Saya yakin dan percaya kita semua pasti mengakui, orang yang tidak taat itulah hukumannya pasti lebih berat daripada tidak tahu. Kita sebagai orang tua, kalau melihat anak berbuat kesalahan di dalam ketidaktahuan, mungkin kita tidak akan memukul dia ataupun mendisiplin dia dengan keras. Karena dia tidak tahu, kita mungkin hanya menegur dia, lain kali jangan begitu ya. Tapi berbeda dengan ketidaktaatan. Ketidaktaatan artinya apa? Dia sudah tahu, tapi sengaja melanggar. Nah, bukan tidak mungkin, itu disiplin pasti jauh lebih berat, pukulan pasti lebih keras gitu loh. Nah, pertanyaan ini, kondisi ini kita bisa lihat di dalam Yakobus 3 ayat 1. Nah, ini sebenarnya menjawab, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sekarang pertanyaan saya adalah, kenapa jadi guru hukumannya lebih berat? Ayo, coba jawab. Ada yang bisa jawab di chatting boleh? Kenapa yang jadi guru ukurannya hukuman dihakimi menjadi ukurannya lebih berat? Kenapa? Karena sudah tahu, ya ini jawabannya, benar kan? Jadi itu melengkapi apa yang tadi saya sampaikan di atas. Karena guru sudah mengetahui kebenaran. Baik, semua sudah jawab. Ya. Jadi ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Makanya nanti di dalam penghakiman dimulai dari apa? Rumah Tuhan sendiri. Ini sudah pernah saya sampaikan juga kan, dan firman Tuhan juga sudah ingatkan kita. Hamba-hamba Tuhan lah yang pertama sekali akan dihakimi. Ya, maka doain kami hamba-hamba Tuhan supaya jangan sembarangan mengajar. Saya sudah juga ingatkan kita ya, setiap kali saya naik mimbar itu mohon maaf ya, sebelum saya naik mimbar saya harus beberapa kali ke kamar mandi. Ya, tangan saya kadang-kadang juga dingin padahal khotbah sudah di atas mimbar sudah tak terhitung banyaknya. Tapi kadang-kadang inilah yang membuat kita harus berhati-hati, jangan sembarangan mengajar. Kita juga mohon belas kasihan Tuhan juga, jangan sampai salah menafsirkan. Ya. Apakah mereka yang salah mengerti tentang kebenaran akan diselamatkan? Nah, perhatikan baik-baik. Mereka yang percaya Yesus dan menerimanya sebagai nabi dan guru agung, apakah mereka akan diselamatkan? Ayo, ini saya coba tes dulu. Pertanyaan pertama, mereka yang percaya Yesus dan menerimanya sebagai nabi dan guru agung, apakah mereka akan diselamatkan? Iya. 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 Nah, pertanyaan kedua, ya. Oh, Frankie berarti nggak dengar khotbah nih, Frankie. Nggak ikut kebaktian umum, baru khotbahkan minggu lalu, Frankie ya. Mungkin nanti diulangi lagi dengar khotbahnya ya. Mereka yang percaya Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah mereka diselamatkan? Jelas diselamatkan. Ya, jadi kita perlu membedakan orang yang mengakui Yesus sebagai Nabi dan Guru Agung saja dengan orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini harus bisa dibedakan. Ya, kenapa? Saya sudah katakan ada beberapa agama yang percaya Yesus sebagai Guru Agung, sebagai Nabi biasa saja, tapi tidak mengakui Yesus adalah Allah yang datang menjadi manusia.